Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 3 Akan menjelaskan materi matematika peminatan mengenai jumlah kali akar polinom derajat 3. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika. Nama saya Nurul Dwi Pratiwi. Nama saya Nabila Alia Harun. Nama saya Aulia Nanda. Persamaan polinomial. Kita akan membahas tentang akar-akar suku banyak polinomial, khususnya jumlah dan hasil kali akar-akar pada suku banyak polinomial. Dan adapun persamaan polinomial secara umum yang dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, menentukan akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar polinomial dapat dicari menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan akar-akar yang mungkin dari persamaan polinomial X sama dengan 0, yaitu M per N, di mana M adalah faktor bulat dari A0 dan N adalah faktor bulatan. Dan yang kedua, dari akar-akar yang diperoleh pada langkah 1, akar-akar yang sebenarnya harus memenuhi syarat P dalam kurung M per N sama dengan 0. Jumlah dan hasil akar-akar polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Cukup dengan teorema Viota berikut. 1. Persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama 0, maka untuk menentukan jumlah dari hasil kali dari akar-akarnya, yaitu yang pertama kita akan menggunakan rumus X1 tambah X2 diperoleh dari nilai min B per A. Min B diambil dari koefisien variabel X-nya dan A dari koefisien pangkat 2-nya. Kemudian hasil kali berarti X1 kali X2. Cara menentukannya yaitu kita ambil dari C per A. 2 polinomial berderajat 3. Jika pangkat 3 berarti akar-akarnya ada 3. Bentuk polinomial derajat 3 misalnya jika X1, X2, dan X3 merupakan akar-akar dari polinomial AX pangkat 3 dan BX kuadrat tambah D sama dengan 0. Maka yang pertama jumlah dari akar-akarnya berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. Yang kedua yaitu X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3 sama dengan C per A. Yang ketiga yaitu X1 kali X2 dikali X3 sama dengan negatif D per A. Baik, untuk lebih memahami materi, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Untuk menentukan penyelesaian persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0, kita perlu mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan polinomial. Jadi, kita misalkan X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita substitusi ke dalam persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Jadi, 1 pangkat 3 kurang 4 kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 6 sama dengan 0. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Min 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 4. Tambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 1 dikurang 4 ditambah 1 tambah 6 sama dengan
4. 4 tidak sama dengan 0. Jadi, untuk X sama dengan 1 bukan merupakan penyelesaian persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Untuk itu, kita misalkan lagi untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kita substitusi lagi ke dalam persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Jadi, 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Min 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 16. Tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. 8 dikurang 16 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi, penyelesaian persamaan polinomial X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Contoh kedua, jumlah akar-akar dari persamaan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0. Dari persamaan di atas, yaitu 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 0, dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut. A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan minus 4. Sesuai dengan rumus penjumlahan akar-akar, yaitu minus B per A dapat dituliskan menjadi minus 4 per 3. Hasil ini ditunjukkan oleh option E.